Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat siang kepada Bapak Faiz Al-Jamil MHK. Saya juga mengucapkan selamat siang kepada teman-teman semuanya. Ya, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Yopiaranto Putra, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Safety Melia, Uswatun Hasanah, dan yang terakhir ada Sarina. Saya di sini sebagai pemateri pertama, Safety Melia sebagai pemateri kedua, Uswatun Hasanah sebagai pemateri ketiga, dan Sarina sebagai pemateri yang keempat. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang strategi harga. Sebelum itu, apa sih harga itu atau apa sih strategi harga itu? Nah, harga adalah suatu nilai yang dinyatakan dalam bentuk rupiah guna pertukaran maupun transaksi, atau bisa juga sejumlah uang yang harus dibayar oleh konsumen untuk mendapatkan barang ataupun jasa. Nah, penetapan harga ini memiliki implikasi yang penting terhadap strategi bersaing suatu perusahaan. Harga memainkan peran strategi dalam pemasaran. Bila harga terlalu mahal, maka produk yang bersangkutan bisa jadi tidak terjangkau oleh pasar sasaran tertentu, atau total manfaat yang diterima menjadi rendah. Nah, maka sebaliknya, jika harga itu terlampau murah, perusahaan ini akan sulit untuk mendapatkan laba, atau sebagian konsumen mempersepsikan kualitas dari barang atau jasa tadi itu buruk. Suatu perusahaan itu harus menetapkan harga untuk pertama kalinya, yakni ketika 1. Perusahaan tersebut mengembangkan atau menciptakan suatu produk yang baru. Yang kedua, perusahaan tersebut baru pertama kali memperkenalkan produk yang regulernya. Dan yang ketiga, perusahaan itu akan mengikuti lelang atas suatu kontrak kerja baru. Nah, terdapat 4 tipe dasar dari biaya konsumen atau consumer cost, yaitu uang, waktu, aktivitas kognitif, dan usaha perilaku. Biaya-biaya atau pengorbanan yang ditambahkan atau dibandingkan dengan nilai atau manfaat produk yang ditawarkan adalah cara mudah untuk mempertimbangkan arti harga bagi konsumen. Nah, di lain pihak, pemasar mengeluarkan biaya-biaya bisnis, misalnya biaya produksi, biaya promosi, biaya distribusi, dan riset pemasaran. Dari biaya-biaya bisnis yang harus dikorbankan ini, pemasar menghitung keuntungan yang dapat diperolehnya agar terjadi suatu pertukaran atau marketing exchange. Nah, harga yang akan dibayar oleh konsumen harus sesuai dengan harapan akan manfaat atau kepuasan yang diperoleh. Itu saja yang dapat saya sampaikan, dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang kedua, tujuan penetapan harga. Yang pertama, tujuan yang berorientasi pada laba. Tujuan ini meliputi 2 pendekatan, yaitu maksimalisasi laba dan target laba. Tujuan yang berorientasi pada laba mengandung makna bahwa perusahaan akan mengabaikan harga pesaing. Pilihan ini cocok pada kondisi yang pertama tidak ada pesaing, yang kedua perusahaan beroperasi pada kapasitas produksi maksimum, yang ketiga harga bukan merupakan atribut yang penting bagi pembeli. Yang kedua, tujuan yang berorientasi pada volume. Dalam tujuan ini, harga ditetapkan sedemikian rupa agar dapat mencapai target penjualan, nilai penjualan atau pangsa pasar. Tujuan ini biasanya dilandaskan strategi mengalahkan atau mengatasi persaingan. Caranya adalah dengan melakukan perang harga dan pengurangan kontribusi laba. Yang ketiga, tujuan yang berorientasi pada citra. Citra perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan harga, baik itu penetapan harga tinggi maupun penetapan harga rendah, yang bertujuan untuk meningkatkan persepsi konsumen terhadap keseluruhan produk yang ditawarkan perusahaan. Dalam tujuan ini, perusahaan berusaha menghindari persaingan.
Yang keempat, tujuan stabilisasi harga. Tujuan stabilisasi dilakukan dengan jalan menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara harga suatu perusahaan dengan harga pemimpin industri. Dalam tujuan ini, harga didasarkan pada strategi menghadapi atau memenuhi tuntutan persaingan. Yang kelima, tujuan lainnya seperti mencapai kinerja keuangan, merangsang permintaan, mempengaruhi persaingan. Sekian, terima kasih. Ketiga, analisis situasi penetapan harga. Analisis situasi penetapan harga meliputi estimasi mengenai kepekaan pasar produk terhadap harga, penentuan biaya produk, analisis persaingan, dan penilaian terhadap hambatan-hambatan hukum dan etika. 1. Kepekaan pasar produk terhadap harga. Kepekaan ini dapat dilihat pada elastisitas harga yang merupakan presentasi perubahan jumlah yang diminta bila harga berubah dibagi dengan presentasi perubahan harga. 2. Penentuan biaya produk. Dalam analisis biaya produk perlu diperhatikan langkah-langkah. A. Penentuan struktur biaya. B. Analisis hubungan antar biaya dan volume. C. Analisis keunggulan bersaing. D. Estimasi dampak penggalaman atas biaya. E. Penentuan tentang kendali atas biaya. 3. Analisis persaingan. Dalam menganalisis persaingan, setiap strategi harga persaing perlu dievaluasi untuk menentukan perusahaan mana yang merupakan persaing langsung. 4. Pesaing terhadap hambatan-hambatan hukum dan etika. Menganalisis situasi penetapan harga menyangkut situasi terhadap faktor-faktor hukum dan etika yang mungkin mempengaruhi pemilihan suatu strategi harga. D. Penentuan strategi penetapan harga. 1. Penentuan harga markup. Metode penetapan harga yang paling mendasar adalah dengan menambahkan markup standar pada biaya produk. 2. Penetapan harga standar berdasarkan sasaran pengembalian. 3. Penetapan harga berdasarkan atas nilai yang dipersepsikan. 4. Penetapan harga nilai. Metode ini menetapkan harga yang cukup rendah untuk penawaran bermutu tinggi. 5. Penetapan harga sesuai harga berlaku. 6. Penetapan harga penawaran tertutup. Sekian, terima kasih. E. Penentuan harga akhir dan adaptasi harga. Strategi adaptasi harga memiliki peranan penting dalam menentukan harga akhir. Hal ini disebabkan karena perusahaan biasanya tidak menetapkan harga tunggal, melainkan suatu struktur harga yang mencerminkan perbedaan permintaan dan biaya secara geografis, kebutuhan segmen pasar, waktu pembelian, tingkat pemesanan, dan faktor-faktor lainnya. Hal ini menyebabkan adanya metode adaptasi harga sebagai berikut. Yang pertama, diskon potongan harga. Yang kedua, penetapan harga promosi. Yang ketiga, penetapan harga diskriminasi. Baik, jadi kesimpulannya adalah harga itu suatu nilai yang dinyatakan dalam bentuk rupiah, itu guna pertukaran ataupun transaksi atau juga sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa. Nah, ada beberapa tujuan dari penetapan harga ini tadi, seperti berorientasi pada laba, berorientasi pada volume, berorientasi pada citra. Nah, selanjutnya ada analisis situasi penetapan harga. Itu meliputi estimasi mengenai kepekaan pasar produk terhadap harga, penentuan biaya produk, analisis persaingan, dan penilaian terhadap hambatan-hambatan hukum dan etika. Beberapa metode adaptasi harga seperti diskon, terus ada lagi promosi, dan juga ada harga diskriminasi. Mungkin ini saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dari kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.